Halo, selamat malam. Perdana di TikTok Live. Hari ini 11 Mei 2025. Iya, jadi pengen menyapa juga teman-teman yang ada di TikTok, sambil ngundang teman-teman yang ada di Gram untuk join di sini. Iya. Oke, sambil saya pelajarin fitur-fitur ya. Ini gimana ya cara balik kamera? Wow. Malam. Ya, yang biasanya hari Minggu saya Gram live. Nah, hari ini saya coba untuk live di TikTok. Ya, sebentar. Ini karena perdana, saya belum tahu gimana caranya flip kamera untuk bisa ngasih lihat ini chart ya. Di live malam ini saya ada giveaway 2 buku trading psychology. Minggu kemarin juga udah ada ya live di Gram. Yang belum dapat bisa join di live minggu ini, di hari ini ya. Sebentar, saya lagi cari cara gimana caranya balik kamera. Mirror video bukan. Oke. Ya, malam teman-teman yang dari Gram. Udah join? Ya, saya mau coba ya untuk minggu ini live-nya di TikTok gitu ya. Hopefully bisa kenalan juga sama teman-teman yang ada di TikTok ya. Oke, malam ini ada giveaway 2 buku ini ya teman-teman. Kayak biasa nanti pas deket-deket jam 8 saya akan kasih 2 pertanyaan. Nah, nanti teman-teman yang terpilih akan dapat buku ini gitu ya. Yang mau ditanyain sahamnya bisa langsung ketik di kolom komen. Aduh, saya bingung, maaf ya, ini baru. Oke. Oh, ini komen tes. Saya belum tahu. Oke, udah bisa nih. Saya belum tahu caranya balikin kamera. Kalau di Gram bisa langsung ada di sisi kanan dan ini nggak ada tombolnya, jadi saya agak bingung ya. Di sini kita akan bahas IHSG teman-teman. Mungkin 2 hari ke depan IHSG tuh lagi libur. Nanti kita akan buka lagi hari Rabu ya. Oke, sebentar. Gimana caranya ya? My God. I don't know. Oh, flip. No. Bentar ya, sorry ya. Kita flip. Oke. Ya, udah kelihatan. Oke. Ini chartnya. Kita lihat ini adalah chart IHSG ya, teman-teman. Ini adalah chart weekly. Kalau kita lihat IHSG dari udah lama banget ya, dari sejak dia bikin all time high-nya itu di bulan September 2024. Di sini di bulan September 2024 dia itu turun ya, dari September terus turun sampai menyentuh di sini level Fibonacci 5910 ya, sampai menyentuh level Fibonacci 5910. Terus dia rebound gitu ya. Jadi kita udah berbulan-bulan dia turun dan dia rebound. Dan teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di chart saya, di sini saya gambar pakai trendline sederhana. Ya, ini trendline sederhana. Ada yang DM tanya, "Emang selain pakai Fibonacci, pakai apa?" Nah, saya pakai analisa teknikal klasik. Dan kalau kita lihat kemarin kenaikannya itu hampir, teman-teman lihat ya, dari April awal sampai
Mei awal, berarti 1 bulan itu kenaikannya tuh luar biasa IHSG dari 5.900 sampai 6.900 ya, 1.000 poin gitu ya. Nah, lalu ya ini ya teman-teman, kalau melihat bentukan seperti ini ke depannya kelihatannya IHSG itu akan terkoreksi dulu gitu ya teman-teman. Saya sudah mention di grup Happy Trade Faster gitu ya, di hari ini, di hari 7 Mei, di situ saya bilang saya cuman kasih kode halus ya. Saya cuma bilang sell in May and go away, saya bilang gitu ya kan ya. Maksudnya ya udah resisten gitu ya teman-teman, ini udah resisten. Sebentar, udah resisten kayak gitu teman-teman. Saya di sini agak bingung kalau misalnya ada yang chat mau nanya saham apa, saya nggak tahu nih ngelihatnya di mana gitu ya. Oke. Mungkin nanti ada kali ya. Ya kayak gitu. Dan kalau kita lihat chart weekly, nah seperti ini bentuk yang bener-bener ngasih tahu bahwa oke, now I see the comment. Tuti Triana, oke ya. Ini Ibu Dewi Tuti bukan yang ada di Gram, bener ya? Ya. Jadi kalau ngelihat bentukan candle yang seperti ini, itu apa? Iya, saya minggu ini lagi nyoba ya, pindah ke TikTok dulu, pengen tahu kayak apa sih live di sini gitu ya. Minggu kemarin di Gram nggak ke save gitu, jadi saya pengen coba di sini. Live di TikTok kan nggak ada waktu ya, dia bisa berjam-jam ya kalau di TikTok itu. Nah, kembali lagi lihat di IHSG, kalau teman-teman tahu ya, ini saya paling takut. Saya ngomong di mana ya? Ya saya kayak ngomong di Happy Trade Faster. Saya bilang saya paling takut tuh keluar candle kayak gini. Jadi kalau kita lihat bentukan seperti ini, teman-teman lihat ya. Iya, nyoba hal baru. Walaupun tadi bingung gimana cara muter flip kameranya. Ya kalau di Gram lebih mudah ya, ada di sisi kanan gitu. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa lihat waktu bulan Januari 2025 muncul pun candle seperti ini. Waktu di Desember juga muncul candle seperti ini. Nah, ini muncul lagi. Jadi kalau ngelihat kayak gini, potensi bahwa ke depannya IHSG akan bergerak melemah itu terbuka. Nah, seberapa besar melemahnya? Saya lihat pakai Fibonacci bahwa tangga-tangga pertamanya itu di 6713, 6554, 6382. Ya, hopefully teman-teman. Hopefully udah deh sampai 65 aja misalnya gitu ya. Kenapa? Karena 65 ini adalah support kuatnya si IHSG ya teman-teman. Jadi dari tahun 2021 level 65 ini adalah level support kuatnya gitu. Jadi kalau ditanya kira-kira pelemahan IHSG kedepannya sampai ke berapa? Kira-kira sampai ke sini, ke 65 gitu ya. Nah, ini untuk IHSG nih ya, sampai di sini. Tapi kalau misalnya kita ngomong worst-nya gitu ya, worst-nya mungkin bisa ya ke sini. Lihat ya, ini Fibonacci-nya beda-beda. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada yang tebel, berarti ini label support kuat gitu ya. 6382, 65 9 10. Jadi 65 63 ini. Janganlah kalau bisa jangan ke bawah 65 ya, sideways aja di sekitar sini terus breakout, kira-kira gitu kepengennya begitu. Jadi kalau misalnya digambar, misalnya nih saya gambar berandai-andai, misalnya cuman begini, udahlah gini sideways terus kan breakout, jadi kan triangle tuh, maunya begitu ya teman-teman, maunya begitu ya. Tapi ya let's see. Oke, sekarang kita lihat BBTN ya. BBTN
BBTN seingat saya itu kemarin sampai di area resisten MA 200. Saya mention di TradeVestor kayaknya ya teman-teman, nih seperti ini ya. Kita lihat yang weekly aja tuh ya kan. Jadi level di sini yang 1175 ini, garis ini adalah supportnya si BBTN ya, supportnya BBTN sejak 2020. Nah sekarang udah nyampe lagi di sini gitu. Jadi BBTN kemungkinan kan kita udah lihat ya dari akhir awal April itu semua bergerak menguat gitu ya, udah bergerak menguat. Nah berarti harus ada pullback, sehatnya begitu, harus ada pullback. Nah berarti yang trading gimana ya? Yang trading bisa bungkus dulu kalau mau bungkus ya, sesuai dengan ininya. Tapi anyway potensinya memang ada potensi untuk turun gitu. Jadi kalau potensi untuk turun ya mungkin ya perlu dipikirkan lagi rencananya seperti apa gitu ya. Ini kalau misalnya ada penurunan, kalau kita lihat di weekly terdekatnya itu bisa ke sini, ke 1025 gitu ya. Kita lihat lagi sekarang yang di daily tuh ya, pakai bantuan aja, pakai MA20. Sebentar saya buka nih ya kan, 1025 kira-kira ada potensinya ke situ. Ini kan swing yang pertama gitu sih ya. Ini untuk BBTN kayaknya banyak yang mungkin ngelihatnya di gram nih ya, mungkin ya gitu. Jadi hari ini live nya saya coba di TikTok, semoga bisa rekamannya kagak hilang gitu ya. Iya, oke. Terus biasa yang suka ditanyakan itu brand ya, yang suka pada nanya brand. Oke. Brand begini juga ya, posisinya mostly semua seperti ini ya. Lagi pada rebound, terus udah gitu nyampe resisten semuanya ya. Jadi si brand itu ada potensi ini ya, double top ya, ada potensi double top dengan neckline di 5.500. neckline-nya itu sempat ditembus waktu Maret gitu ya, tapi dia rebound. Biasanya nih teman-teman, ini contekan ya, dikit kan nih yang nonton ya. Biasanya teman-teman kalau kayak gini, ini yang namanya reverse move gitu ya, ini yang namanya reverse move. Dia tes lagi, tapi kalau ini nggak berhasil naik ke atas, dia bisa turun dem ke sini, dem berubah trennya gitu. Jadi untuk brand ya teman-teman harus pantau sih, dan sekali lagi stick sama trading plan-nya. Kemarin ada yang cerita DM ya dari Happy TradeVestor juga yang ada di IG. I don't know apakah dia sudah join, tapi rasanya topik itu menarik banget. Jadi dia itu tadinya investor gitu ya, kemudian dia convert jadi trader, and then dia punya psikologi mix up gitu ya. Dan makanya saya upload sih, saya udah izin sama dia untuk upload chatnya di Instagram feed. Apakah ada teman-teman yang convert? Karena ketika kita trading bukan cuman ini, bisa baca ini yang penting, tapi ini yang penting, trading psychology gitu, staying chill. Apakah kemarin waktu IHSG amsyong sampai bawah, apakah tetap tenang atau resah atau gimana? Jangan sampai ada yang masuk UGD sih ya. Tapi maksud saya ini loh, gimana kamu bisa staying chill itu ketika ininya kamu kuat gitu ya. Oke. Sambil nunggu, saya nggak tahu apakah dia sudah join. Kalau udah join, asik nih kalau misalnya kita bisa ngobrol gitu ya. Saya bacain dulu MDKA Mason. Iya, jadi udah pada pindah ya. Saya cuman ngetes dulu nih minggu ini. Ngetes di TikTok kayak gimana sih live-nya gitu ya. Sekarang MDKA MDKA ini weekly-nya.
Oke, ya. Kalau kita lihat MDKA ini dari April 2022 sampai sekarang 2025, dari all time high-nya tuh sampai sekarang trennya dia adalah tren turun, ya. Kalaupun ada kenaikan, maka kenaikannya sementara and then turun lagi gitu. Di sini dia sempat sideways, tapi ketika dia break 2090 berarti yang triangle di sini jadi di sini. Mudah-mudahan ngerti ya teman-teman. Di sini ada pola triangle. Nih. Ini ada pola triangle, saya isi dulu. Nih. Ya. And then dia break. Berarti tuh 2 kali dari target pola. Nah, teman-teman yang bingung bisa baca buku ini. Di sini ada tentang pola dan ngukurnya pakai Fibonacci gitu ya. Ya sebaiknya paham dulu sebelum ngukur pakai Fibonacci, sebaiknya sih paham dulu gitu ya. Dan ini adalah tadi kan triangle, bukan triangle, rectangle, sorry salah ngomong ya. Berarti ini dia udah nyampe di target 2 kali dari rectangle ini. Dan kalau dilihat MDKA itu area resisten terdekatnya 2090. Dulu saya tuh rigid banget pelajarin gini. Kalau belum nyampe target gini berarti masih bisa dong. Enggak, gini ya. Itu harga yang mahal banget harus dibayar. Jadi saya dulu mikir kan harus dong. Dia kan di 2090. Sedangkan ini candlenya kemarin dia tuh tertingginya cuman baru 1970. Ini kan 2090. Masih ada beberapa poin lagi. Enggak, teman-teman. Market selalu bener. Dia selalu bener, jadi kita harus ngikutin dia. Kalau ngelihat bentukan kayak gini, ini nih kelihatannya udah mulai ada tekanan jual, jadi mesti hati-hati ya, mesti siap-siap kalau yang posisinya trading ya teman-teman. Nah ini tuh teman-teman lihat di sini udah ada resisten di 1880, jadi ya dipantau ketat aja. Di sini juga udah mulai kan kemarin, dan pullback naik lagi. Nah sekarang kita lihat cara mantaunya gimana. Coba deh kamu pakai aja MA5 tuh ya, ini kekerengan, nggak kelihatan. Pakai aja MA5, maksimum ya MA20 yang trading ya. Kalau dia udah turun di bawah itu kayak gini nih, selama dia masih nahan di atas MA5 berarti masih arah ke atas. Tapi ketika dia udah kepalanya di bawah sini ya artinya dia mau ke bawah gitu ya Mason ya. Jadi cara mantaunya kayak gitu. Terus Antam dan Ratu, kalau di IG saya nulisin permintaan baca sahamnya tuh kewalahan, tapi di sini santai nih ya. Bisa ngebacainnya juga lebih detail gitu ya. Oke. Wah, nggak seru nih. Di sini ada tanda love. Ada nggak sih love di mana ya? Pokoknya ada tanda tap layarnya di tap gitu ya. Layarnya di tap supaya algoritmanya itu bisa nge-share, yang lain bisa join gitu ya. Nah betul, thank you. Nah itu keluar hatinya, thank you. Iya, thank you. Oke. Antam Ratu, abis itu ya thank you. Nah itu tuh keluar. Jadi ketika teman-teman tap layarnya, algoritma tuh kerja untuk nge-share live ini biar bisa join itu yang lain ya. Thank you ya yang sudah nge-tap. Oke, jadi itu untuk MDKA ya Mason. Abis itu tadi ada yang tanya Mason udah, and then Antam dan Ratu. Wah, Antam luar biasa ya, yang nyangkut di masa pandemi COVID itu akhirnya bisa keluar tuh. Ya, tuh lihat gile banget. Hopefully temen saya ya. Nih, ini kan waktu pandemi Antam kan naiknya gila banget, lihat tuh. Ya sampai 3.400.
Ini kemarin dia sudah nyentuh ke level tertingginya 2860 gitu. Secara candle di weekly belum ada sih tanda-tanda, apa taking profit gitu ya. Tapi teman-teman di sini lihat pakai MA5 aja. Tapi kalau misalnya low berarti low minggu depan mungkin aja dia bisa menyusuri area-area 2100. Lumayan ya, dari 2600 ke 2100 tuh teman-teman ya. Ini gampang. Jadi teman-teman pakai indikator yang simple aja, asal ngerti cara pakainya. Di sini hanya pakai MA5 tuh ya. Di sini hanya, sorry, ketinggian kali ya ininya, kelihatan nggak? Malah nggak kelihatan, sorry. Di sini hanya pakai MA5 teman-teman. Jadi pakai Fibonacci terus pakai MA5. Nah mungkin teman-teman yang baru join, kalau yang biasa di gram rasanya udah kayak ngeles ya, kita tiap minggu rasanya udah pada tahu gitu ya. Ada buku ini, tapi bukunya lagi habis. Ini buku ini, tapi buku ini lagi habis, saya lagi cetak ulang. Ini untuk ngejelasin cara asik baca grafik. Ini untuk ngejelasin yang pemula ya, bagaimana cuman pakai MA apa, support resisten apa. Tapi itu lagi habis. Yang ini juga tinggal beberapa buku ini mau habis juga gitu. Jadi ya gitu deh ya. Nah untuk Antam, kok jadi BMRI? Sebentar, Antam. Untuk Antam cara memantaunya begitu ya. Tadi Antam siapa yang tanya ya? Liha ya. Jadi Antam kayak gitu, masih di belum kelihatan tanda-tanda ada taking profit. Tapi mungkin kita lihat di daily, mungkin di daily itu ya kebalik. Enggak, panik banget, nggak biasa pakai TikTok, newbie nih pakai TikTok. Oke, bentar. Nah ini biar kelihatan jelas. Nah ini mungkin minggu depan dia akan bergerak di rentang di sini 2570 2870 mungkin ya. Nah kamu harus waspada. Kenapa? Karena dia tuh naiknya juga udah lumayan banyak teman-teman ya. Weekly belum terlihat adanya tanda-tanda yang ini kayak seperti di yang candle yang tadi di IHSG belum. Tapi mungkin kalau dia terkoreksi ya kamu harus siap. Misalnya di swingnya lumayan ya Antam, kalau nge-swing lumayan besar gitu ya. Terus Ratu, kita lihat Ratu. Kalau trading sih harus dipantau sih. Ratu weekly-nya kayak gini. Kelihatannya ini ada tanda-tanda indecision ya untuk Ratu. Nah lihat gini ya, saya lihat detailnya tuh, ada pola seperti ini. Kalau misalnya Ratu 5325 ditutup di bawah 5325, potensinya sih dia akan menguji ke 51 dan ke bawahnya gitu. Itu untuk Ratu ya. PNLF apakah bisa berbalik naik? Oke, rasanya PNLF lagi koreksi ya. Seingat saya dia udah naik lumayan. Bentar ya, saya cek dulu PNLF. Oh wow. Kalau ngelihat kayak gini, Mason gimana ya? Ini rasanya sih masih potensi turunnya masih ada. Kalau ini lihat di weekly area 298 nih. Kalau kita lihat di weekly area 298 ini adalah area supportnya sih, harusnya kuat. Tapi kalau misalnya sampai ketembus atau sideways ya bisa ada di sini gitu. Kelihatan kan? Nih, ini candle yang muncul sama. Ada yang tahu nama candlenya? Ini candle yang muncul sama di IHSG minggu ini. Ada yang tahu nama candlenya? Coba. Yang tahu boleh dong diketik di kolom komen. Coba. Candle apa tuh? Nih ya, yang punya contekan di sini silakan dilihat.
ITMG. Saya sembari nyatetin request saham-sahamnya. Joni, bagusan tampilan videonya IG Live. Iya ya. Ya udah, minggu ini saya coba deh ya. Namanya lagi nyoba-nyoba platform nih, ya. Shooting Star, betul. Saham apa ini Ucup? Ini saham PNLF. Ya, betul. Ini Shooting Star. Ya, jadi candle tuh saya paling takut kalau candle ini mulai muncul. Jadi kalau ditanya candle apa yang paling saya takutin ya di saham atau anything apapun, itu Shooting Star. Ya, berarti kalau kamu lagi punya posisi, ya kamu harus siap-siap, bisa bertahap buang atau gimana, nah terserah gitu ya. Jadi ini gelap ya tampilannya ya, gini kali ya, lebih enak. Kalau di saya layarnya nggak goyang-goyang, kalau di IG layarnya suka ini dudut gitu. Nggak tahu teman-teman ngelihatnya gimana. Kalau saya sih ngelihat di layar handphone saya suka gitu ya. Oke, ini untuk PNLF. Jadi kalau dibilang bisa naik lagi nggak? Mungkin kalaupun minggu depan ada penurunan, potensinya ada di sini 298. Tapi kalau 298 nggak bisa, dia ke 252. Kalaupun dia ada rebound gitu ya, dia akan bergerak 298 332 gitu sih ya. Oke. Lanjut tadi ini apa? PNLF udah. Terus BBRI. Oke. BBRI ya. Ini Big Four Bank masih. Bentar, biar kamu nggak pusing, saya matiin kebanyakan ini. Oke. BBRI masih kayak gini, teman-teman, ya. BBRI itu bergerak di rentang 3360, 3940. Saat ini di 3840. Jadi bergeraknya di rentang ini untuk BBRI. Kalau BBRI bisa ditutup di atas 3940, baru dia ganti kepala ya ke 4120 seperti itu. Ini untuk BBRI ya. Kemudian Astra. Nah, Astra ini teman-teman, Astra ini kalau nggak salah dia mau bagi dividen, bener ya? Nah, gini nih tuh teman-teman. Nah, Astra ini pakai Fibo Channel ya, pakai Fibo Channel. Yang belum ngerti Fibo Channel tinggal lihat di buku ini. Ini beli bukunya di Tokopedia atau Shopee Fibo Princess gitu ya. Nah, kamu lihat dia mencoba untuk biasa nih teman-teman ya. BCA juga bentukannya begini. Dia kan kemarin kan berada di channel downtrend. Jadi sekarang kan dia mau coba untuk keluar. Nah, ini perlu usaha banget. Nah, untuk Astra itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu itu belum berhasil. Jadi 4930 ini bener-bener resisten kuatnya si Astra. Apalagi ya, dia mau kum. Oke? Kum tanggal 20 Mei 406. Lumayan loh. Ini lumayan besar dividennya. Jadi if 400 ya pas deket-deket nanti sih bisa kesini lagi gitu. Kalau dilihat seperti ini alot banget ya. Memang level 4930 ini level kuatnya itu dari sejak, bentar saya cek, terdekatnya itu dari 2024, setahun lalu. Emang di situ tuh susah untuk naiknya gitu ya. Jadi ya kalau yang belum punya barang, baru mau beli sekarang untuk ngambil dividen, kamu hitung-hitungan dulu deh gitu ya. Untuk Astra hitung-hitungan dulu ya. Misalnya mau dividen hunter, siapa ya kemarin yang ada di Happy Trader tuh ya, dividen hunter dia. Nah, itu hitung-hitungan dulu, mau ambil dividennya atau mau ambil capital gainnya atau mau dua-duanya, tapi harus hitungan matang. Tapi kalau lihat candlenya model kayak gini, kayaknya si Astra itu udah 2 minggu ya dia bergerak, 2-3 minggu bergerak di Fibonacci ini.
4790, 4930. Jebol ke sini ya ke 46 gitu. Ya itu untuk Astra. Kemudian BRMS nih. BRMS ini ya. Masih sideways juga. Nah, kalau lihat bergerak kayak gini, BRMS kok kayaknya ada potensi ya untuk menguji 360. Tuh, lihat gak? Ini kayak anting lagi ngegelantung di kuping gitu. Ya. Kelihatannya kayak begitu. Nih untuk si BRMS. Kita lihat weekly. Jadi teman-teman tuh, gila ya. Kalau misalnya kamu bingung gitu, lihat candle daily begitu berbaris begitu. Bingung, jadi market tuh mau naik atau mau turun, kamu gedein time frame-nya. Gitu ya, kamu gedein time frame-nya. Nah, seperti ini. Ya, bisa aja minggu depan dia mungkin menyentuh level tertingginya ke 420 nih, resistennya 430. Supportnya terdekatnya bisa di 378, 368. Tapi ngelihat bentukan candle seperti ini berarti yang jualan tuh gede gitu ya, tuh BRMS. Nah, ini ITMG. Udah cek dividen, udah cek semuanya. Kemarin pay date. Bener ya. Bentar, saya cek dulu. Pay date itu 7 Mei. Ya, siapa nih yang udah dapat setoran dari ini, dari ITMG ya. Jadi ITMG gini. Jadi teman-teman jangan berasa aduh gue ke-trap gitu ya. Kalau kamu tahu resikonya, bahwa umumnya, nggak semua tapi umumnya yang habis bagi dividen di ex date itu harga sahamnya turun ya sebesar dividen yang dibagikan. Iyalah. Anggap aja ini kan kita udah dikantongin cuan yang di sini. Bener nggak sih? Ya kan? Sebenarnya kan ini kan ada lobang ini nih ada di rekening kita gitu. Jadi di store dulu ke situ. Ya, nah ITMG memang teman-teman kita lihat ya, kalau ITMG ini memang trennya tuh gini, dari sideways sekarang jadi tren jangka besarnya memang tuh dari sideways dia jadi turun. Nah level 22.000 ini memang jadi level supportnya sejak 2023. Wow, Mei 2023, 2 tahun lalu gitu ya. Either dia rebound or dia turun menyambangi 20.000, 19.000 gitu. Jadi sementara range pergerakannya si ITMG itu di rentang ini 20.000 ya 23.000 gitu. Dan di 23.000 ini juga ada window gitu ya teman-teman. Mason, coach selang-seling aja online-nya. Iya ya, boleh ya, selang-seling ya. Jadi teman-teman yang ada di TikTok juga bisa kedapetan ya. Boleh nih. Mason, thank you untuk masukannya. Seminggu di TikTok, seminggu di IG gitu ya. Oke, ITMG udah. Sekarang UT pun bentar ya, UT bagi dividen nggak? Iya, UT dividen juga. Oke. Ini UT PDT 28 Mei, nanti akhir bulan ini 1484 gitu ya. Ya ini turun pasti karena ex-date. Bener ya? Nih, turun karena ex-date. Ya, jadi kalau melihat trennya memang trennya masih turun teman-teman. Tuh lihat ya, trennya masih turun. Tapi bisa nggak trading? Bisa. Cuman kalau mau trading harus pakai analisa teknikal, bener ya. Dan tentu pakai trading psychology gitu. Jadi bisa kita trading waktu lagi turun bisa. Cuman harus sigap. Harus sigap dan nggak boleh ini. Trader itu musuhnya ini ya, greed. Perang yang akan selalu dihadapi trader adalah fear and greed, takut dan serakah. Dua monster ini ada di dalam dirinya trader. Keduanya berbisik di saat genting. Kalau market lagi turun ke lembah, ingat bulan lalu, ingat Maret, Februari, Maret, takut kan, yang keluarkan fear. Tapi pas lagi naik kayak gini nih, itu greednya. Sepandai-pandai trader menganalisa dan memiliki info Yahoo, namun pada saatnya dia akan berhadapan dengan dua monster ini. Trading bukan hanya tentang analisa otak, tapi juga manage hati. Ya, jadi bukan cuma bisa nganalisa, tapi ketika kemarin
Ada yang beli emas LM, ada yang euforia sampai ngantri-ngantri di mall. Coba saya kepengen baca nih teman-teman. Ada kan yang kemarin tuh euforia, sampai saya lihat di kontennya di IG itu orang sampai ngantri loh di Antam. Teman-teman ada banyak ya. Nah, banyak ya. Beberapa teman saya toko emas. Dan itu wow, gila banget gitu. Nah, saya bilang kalau saya lihat kalau di saham ini namanya euforia gitu. Ya biasa kalau udah euforia, habis euforia apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Adi banyak nih. Habis euforia apa teman-teman? Di saham kan juga sama. Ya kan? Habis euforia biasanya dum. Kenapa? Ya begitu market cycle-nya. Iya. Kayak gitu. Ya jadi hati-hati dibanting harga. Kenapa? Ya gampangnya ya banyak yang jualan lah gitu. Kena guyur. Iya, betul, kena guyur. Jualan sebenarnya yang punya banyak barang ya jualan gitu. Tapi kalau kamu memang investasi, saya investasi di LM dari sebelum di saham udah di LM. Tapi memang tujuannya investasi. Kan investasi itu kan disimpan untuk darurat. Bener ya, teman-teman ya. Jadi apakah dijual? Enggak. Saya enggak jual. Kenapa? Karena memang untuk simpenan gitu. Ada saatnya tahun berapa gitu saya jual beberapa. Kenapa? Karena lagi butuh buat nutup properti yang mau dibeli gitu. Itu kan memang tujuannya. Nyesel nggak ya? Enggak, emang pada saat itu saya butuh gitu. Nah sekarang dijual nggak? Enggak sih. Kenapa? Karena saya percaya sama tujuan saya gitu. Nah kemarin saya nggak tahu kamu yang ada di namanya, lupa ya, kamu punya nama di Happy Trade Investor namanya panjang, tapi kemarin dia tuh kamu lihat feed IG saya yang baru, di situ ada chatnya gitu. Jadi dia tuh mix antara trading dan investasi gitu. Jadi kecampur. Nah saya sempat mention tentang, coba kamu cek tentang risk profile gitu. Jadi ketika kita tahu diri kita sendiri, kita yang akan manage, kita yang akan milih gue nih cocoknya di mana. Saya tuh dulu pengennya jadi pernah dulu jadi scalper, tapi at some point saya nyetir bawa anak masih kecil. Dulu sih nggak ada handphone kayak gini ya. Dulu tuh pakai laptop, teman-teman, pakai laptop. Di pinggir jalan, buka chart, masukin order. Akhirnya titik paling ininya ya, saya masuk UGD. Di situ saya benar-benar harus berpikir ulang tujuannya saya trading itu untuk apa, dan gak worth it kalau misalnya sampai harus mereka yang jadi korban gitu. Kalau sampai saya kenapa-napa, kan mereka yang paling rugi gitu. Nah gitu sih teman-teman. Jadi trading itu bukan hanya tentang analisa otak, tapi juga tentang manage hati gitu ya. Oke, kita ini udah Yuti, udah, sekarang Tebik. Tadi yang tanya Tebik ya. Oke. Tebik seperti ini daily. Kita lihat. Nah, gimana nih? Ini memang bukan shooting star, tapi terlihat minggu ini tekanan jualnya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya minggu depan ada candle merah, dia akan menguji level 2019-15 gitu ya. Itu untuk Tebik. Oke, lanjut BBKP. Tahun kapan itu saya cut loss loh di BBKP. Awal tahun biasa saya review. Nah, ini gini nih. Pokoknya di tengah-tengah tahun inilah. Lupa tahun berapa, pokoknya saya cut loss ya BBKP. Saya bilang udah deh, nggak bisa deh, ini udah salah, and then saya cut loss. Nah sekarang BBKP bentukannya kayak gini ya teman-teman. Ini levelnya dia ya. BBKP ini weekly chart, berarti ada resisten di 6772. Nah waspada level 72, karena ini adalah level
kuatnya si BBKP, resisten kuatnya BBKP dari tahun lalu April 2024. Supportnya di mana? Di 61 sama 58 gitu ya untuk BBKP. Terus MNCN ini mah Raja Tega. Sumpah ini grup Raja Tega ya. Tuh, kalau kita nggak live gini saya berani ngomong, tapi kalau lagi live nggak ya. Ntar kalau kita ada pertemuan yang offsite boleh deh gitu ngomong gitu ya. Nah ini untuk MNCN ya, teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, ini trennya apa. Reboundnya hanya ya sampai resisten and then lanjut turun lagi. Untuk MNCN resistennya ini 284 dan kemarin juga udah mulai modelan kayak gini. Berarti ya mungkin dia akan bergerak menguji support 284 itu ya. Itu untuk MNCN. Untuk Dewa bentar. Dewa ini wow, banyak naik Dewa. Oke, Dewa begini. Dewa 145 berarti resisten berikutnya di 168, supportnya 123 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada candle merah ya dia akan menyambangi level supportnya 123. Terus Saratoga, bentar ya, SRTG. Rasanya Saratoga ini masih terbuka potensi untuk pelemahan. Itu tuh Saratoga ya. Ini monthly kebesaran. Oke, ini weekly ya. Jadi ngelihat potensi kayak gini, pergerakan minggu depan bergerak di rentang 1590 1260. Kelihatannya seperti itu ya untuk Saratoga. Kemudian data kalau dilihat dari Maret ada kenaikan. Nah ini kemarin inside bar ya. Jadi kalau lihat kayak gini rasanya di pekan depan dia bergerak di rentang 1130 1605 untuk data. Kemudian INKP. Nah ini gini ya, daily INKP ini mulai bergerak naik ya. Resistennya di 6200, supportnya ada di kisaran 5500, kemudian 5325. Ini untuk INKP. Pantau pakai MA5, MA20 aja tuh ya. Ini untuk INKP. Kemudian NICL kayak gini, bentar. Oh wow, all time high ya NICL. Sebentar, saya hitung dulu. Nah, resistennya 1075, support 795 NICL. Kemudian DKFT. Bentar, DKFT. DKFT. Nih. Ini masih melaju sih. Kalaupun dia ada pelemahan, dia menguji 280. Bentar ya, saya ukur time frame besar ya DKFT. Ini ukurnya pakai apa? Ini ukurnya pakai Fibonacci. Ya, teman-teman.
boleh nih, saya jadiin ini saya jadiin watchlist. Sebentar. Nah, ini nih KFT. Kalaupun minggu depan ada pelemahan, menguji 280 itu supportnya. Ya, nih. Oke, itu untuk DKFT. Jadi watchlist saya. Oke. Karena BBKP MNCN udah, belum ya? Udah ya BBKP MNCN. ESA Medco. Oke. ESA Medco. ESA ini ada yang bisik-bisik. ESA 560. ESA ini ada support kuat di 482. Ini kalau 482-nya ketembus nih, ya udah berarti dia kesini gitu. Ini ESA monthly ya. Kita lihat weekly-nya bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi level yang perlu diwaspadai banget itu ya 478 ya. Kalau belum punya posisi mungkin bisa nunggu di situ ya kan. Kalau mau cut loss nggak terlalu jauh ya. Kalau mau cut loss nggak jauh mesti kena stop lossnya gitu ya. Jadi ya baiknya sih teman-teman udah punya plan dulu mau bagaimana nih di sini, mau trading apa mau invest, jangka pendek apa jangka panjang gitu. Ini untuk ESA ya. Nih 480 432. Oke. Nah, terus Medco. Oke. Medco ini teman-teman saya pakai ini ya, trendline aja di sini bentar. Ini biar nggak mabok. Nah, gini ya. Jadi Medco ada resisten di 1090, 1180 ya untuk Medco. Kemudian saya Toto Marjono, PNLF tadi udah ya. MNCN susah diprediksi, susah bicara nih saya nih ya. Adi dan Sido, Anjus, Skype, Adi Karya ya. Adi Karya ini trennya tuh teman-teman lihat sendiri ya. Ini juga Raja Tega, gila deh pokoknya deh. Ini kalau inget-inget dulu tradingnya di 2000-an. Nah, ada nggak yang tahu pola apa di sini? Nih, waktu tahun 2016 trading nih, saya nih di sini nih. Ada nggak yang tahu pola apa di sini, Adi? Coba. Ada yang tahu pola chart pattern apa di sini? Benz, izin ikutan belajar, welcome. Triangle, kata Ivan. Tuti triangle. Nih yang dari Gram ini yang jawab nih. Double top bukan, triple top bukan. Kalau triple top dan double top, bentar ya, mana tuh buku ini? Nih ya. Kalau triple top dan double top nggak boleh begitu bentukannya. Harus gini. Harus sama. Ini kan enggak. Miring. Berarti bukan triple top, bukan double top. Symmetrical triangle, betul banget ya, symmetrical triangle. Ini. Sama ya? Deng. Sama? Udah ngelihat samanya? Jadi symmetrical triangle ini
dia bisa turun, dia bisa naik, tinggal breaknya yang mana. Thank you tap-tapnya ya. Nah ini teman-teman, by the way, salah, ini Telkom tadi apa, lupa gua tadi chart apa tuh. Adi, iya dulu trading di sini soalnya. Nah, chart monthly loh ini. Asik kan? Trading di sini ya asik, tapi nggak asik waktu kita udah tahu begini, saatnya kabur. Nih, bentar ya. Ini saatnya kabur di sini. Ya di sini dah 1600-an deh. Ini monthly, muncul triangle. Jadi semakin besar time frame-nya dan breakout-nya, berarti amsyongnya jatuhnya semakin tuh, lihat. Belum pulih teman-teman, belum pulih. Nah, tapi cuman ngasih tahu kalau time frame besar kayak gitu, cuman ngasih tahu kalau analisa teknikal tuh berguna banget. Tapi teman-teman, kalau teman-teman emang tradingnya nggak sepanjang itu, cuman mau ngambil cuan-cuan segini doang, ya bisa pakai time frame yang kecil. Tentu kalau saya pakai Fibonacci gitu ya. Ini Adi tadi yang nanya, Adi kebetulan gitu. Jadi kalau ditanya Adi kedepannya bagaimana, kelihatannya kalau lihat posisi kayak gini, kelihatannya di area 314, 300 ini ada area resisten. Kalau misal ada pelemahan, ya tangga-tangganya itu 256, 236 supportnya gitu ya. Tadi Adi udah. Harum, Ahmad nanya Harum. Ini saya langsung kebaca yang baru nongol aja nih. Bentar saya bacain ya. Harum trennya masih turun ya. Gitu. Ini Harum tuh. Ini monthly loh ini. Lihat, Harum ada triangle juga nih, ada tulisannya triangle inverted. Di sini ada INHS. Dapat cuannya ini kan monthly, dapat, tapi harus ngukur. Habis itu apa? Dia akan lanjutin tren yang sebelumnya terjadi. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya ada grup Happy Trade Faster. Jadi trader juga jadi investor. Dan harus tahu kamu waktu ambil posisi ini as apa, as trader or as investor, karena itu akan beda strateginya gitu ya. Jadi kalau lihat Harum tuh di area 940 ini adalah area resisten kuat ya. Sekarang 805, berarti kalau misalnya dia ada penguatan, Harum itu masih akan menguji ke ada resisten 940. Tapi kalau dia melemah lagi, supportnya ada di 600 sama 500 gitu ya. Saya jawabin yang tadi nanya BCA dulu ya. Oke, karena kenapa saya ingat BCA itu sedang mencoba untuk breakout dari downtrendnya. Nah, kan gitu kan, BCA keluar deh startnya gini. Lihat, dia udah bulan April ini menguat 3,82% ya. Ini udah wow banget itu. Nah, ketika dia mencoba untuk breakout dari downtrendnya ini, biasanya ada perlawanan dulu. Tadi saya udah ngejelasin juga saham yang lain gitu ya teman-teman. Nah kayak gini tuh ya. Nah mudah-mudahan nih ya, mudah-mudahan kalau dia memang benar-benar mau keluar dari downtrendnya, mudah-mudahan kalau nanti ada pullback dia berhentinya aja di 8775, which is ini adalah supportnya dia gitu ya, support si BCA. Support terdekatnya 8775, kemudian 8600, resistennya 9250, 9375 gitu ya untuk BBCA. Lanjut, tadi juga ada yang tanya BBNI, saya jawabin dulu Big Four ini. Oke, BBNI ini dia punya area resisten kuat 4260. Sekarang dia ada di 4100. Dan kalau kita lihat di sini ya BBNI, lihat teman-teman, ini adalah Fibo channel. Berarti teman-teman tinggal, kalau ada gambaran kayak gini, kamu tuh tinggal tahu petanya tuh mau kemana naik turunnya ya. Ketika kamu udah tahu petanya kayak gini, kan kamu kan tinggal ngatur, gue mau masuk di mana gitu. Mau masuk di mana kan tergantung risk profile.
Kalau yang kagak berani ambil resiko, tunggunya sini-sini aja dah, kisar-kisaran misalnya 37. Tapi ya berarti harus sabar gitu. Jadi makanya penting banget untuk kita tahu gitu loh, kita nih mau time tradingnya yang mana, risk profile kita seperti apa. Atau misalnya ada lagi, enggak deh, gue mah nanti aja deh, kalau udah fix beli mahalan nggak apa-apa, kayak gitu ya. Jadi udah ketahuan di depannya. Oke, nah di sini si BBNI ini teman-teman catat aja, 4260 itu adalah area resistennya. Kalau dia lulus ditutup di atas 4260 baru ganti kepala 4430 gitu ya. Ini untuk BBNI. Oke, lanjut satu lagi, Big Four Bank, itu Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini asoy banget, emang dia kalau bagi dividen dari the Big Four, dia adalah yang paling besar gitu ya. Nah, si Bank Mandiri ini lagi begini, ini kalau daily-nya lompat-lompatan, iya sideways di area kuning inilah, kira-kira gitu ya. Ingat ya teman-teman, Mandiri ini emang dia sideways bisa lama, tapi kalau dia udah terbang, ya, kamu bisa lihat chart ke kiri ke belakang gitu ya. Bank Mandiri memang gitu, emang kamu harus sabar gitu ya. Kalau yang mau nabung-nabung saham ya bisa pakai metode DCA ya, atau bisa kayak anak saya, udah nggak tahu deh, dia lagi kerja, dia nggak bisa mantau harga, udah pokoknya tiap bulan beli aja segitu, dia nggak sensitif dengan harga gitu ya. Oke. Bank Mandiri ini ada supportnya di kisaran di sini 4.590, kemudian 4.330 gitu. Yang memang ngumpulin dividen ya, kamu lihat sendiri tuh dividennya. Dari the Big Four, dividen dia yang paling besar. Tapi mungkin tahun ini kamu kalau yang nyari dividen ya udah kelewatan ya teman-teman ya, karena kan kemarin udah pada bagi. Ya mungkin nantilah bulan-bulan Oktober November kalau mau nyerok lagi gitu. Tapi itu cuman sekedar, kamu nyerok sekarang juga boleh-boleh aja, sok gitu ya. Dan lanjut kita ke NCKL. NCKL pun kalau kamu lihat ada sideways ya teman-teman nih di sini 715 500 gitu ya. Ini adalah garis downtrend line jangka panjang. Jadi untuk NCKL ya, ini kan dia udah rebound ya, deng. Nah sekarang nextnya kayaknya saham-saham bentukannya model kayak gini, ambil napas dulu. Nah ini 670 nih supportnya, dia turun lagi ya udah kesini kira-kira gerakannya NCKL gitu ya. Evan kemarin udah nyerok BMRI, sekarang masih nyangkut di BBNI. Ya udah, mudah-mudahan Evan ini ngerti ya Evan, kamu tuh untuk trading atau untuk investasi ya Evan ya gitu. Jadi harus kamu siapkan dulu trading plan-nya, at least jadi kamu nggak tersesat. Oke ya. Apakah BMRI udah mulai masuk? Tadi udah dijelasin ya, tergantung kamu yang mana gitu ya. Harum koreksi sampai berapa? Harum kita lihat weekly. Oke, gede nih. Saya ambil dulu chartnya yang gede. Oke ya teman-teman, jadi supaya bisa lihat area yang kuatnya tuh ada di mana. Oke. Nah, harum begini bentukannya. Jadi kalau misalnya dia ada koreksi itu, ini saya pakai weekly ya, misalnya dia nggak bisa bergerak lebih kuat dari level 900, maka nih koreksinya bisa sampai ke level support pertama 755 740 700 lah kira-kira di sini. Nah, kalau dia bisa bertahan di sini ada potensi naik ke atas, tapi kalau enggak ya turun di bawah garis ungu ini ya, dia ke bawah gini gitu ya. Itu untuk harum. Tolong Pegas dan ASI. Linda tadi ASI udah ya, Pegas sekarang ya. Mudah-mudahan ini di TikTok ada rekamannya, saya sih udah klik record, nanti saya upload deh ya, mudah-mudahan ada, karena minggu lalu udah 2 kali nih di IG hilang rekamannya. Oke. Pegas ya, Pegas
Kelihatannya Pegas masih ada potensi untuk melemah 1545 supportnya. Kemudian 1505. Kalaupun ada rebound, maka dia akan menguji resisten 1625. Gitu, ya. Sido. Sido mau bagi dividen. Ex-date 15 Mei. Berarti 14 Mei, Rabu depan. Bener ya? Teman-teman, Sido kum itu Rabu depan. Pas kita buka market. Bener ya? Ada 21. Kalau ngelihat kayak gini, ya emang ya dia memang lagi turun sih. Dari sejak Desember sideways di kisaran 540 sampai 615. Sekarang ada di 530. Level support kemarin 515. Ya, ini kalau 515 ditembus berarti dia ada potensi lagi ke 496. Gitu sih untuk si Sido, ya. MBMA as Queen, yes, MBMA. Sekarang udah jam berapa? Tuh kan, nggak berasa kalau di TikTok, kalau di IG saya udah deg-degan terhilang nih. Oke, bentar lagi kita giveaway ya teman-teman ya. Saya lebih tenang di sini. Kalau kelebihan ngomong nggak mesti bentar-bentar lihat jam. Ya, MBMA support 302. Lihat bentukan kayak gini, kayaknya ada potensi sih dia menguji support gitu. Ya untuk MBMA. Oke, bentar saya baca chat dulu. Medco udah tadi. Hardianto JPFA. Kayaknya lagi. Kemarin kan dia udah naik banyak ya. Mestinya sih gantian. Tuh, bener ya. Nih teman-teman, enaknya kalau kita belajar Fibonacci, di sini udah ada patternnya. Ketika mulai break, mulai kasih warning, tetot gitu. Nah, di sini berarti arahnya sekarang lagi apa JFFA, teman-teman? Arahnya lagi turun ya, bener ya? Gitu. Jadi JPFA supportnya di 1700 tuh. Kalau lihat gini, baru kelihatan detail. Nah, kalau mau lihat jelasnya, asal nggak tersesat ya, baru saya bacain gini. Tuh, supportnya ada di 1735 sama 1700. Kalau dia break 1700 ke 1630, tapi kalau dia rebound ya dia berarti rentangnya di sini. Gitu. Dua, tinggal pakai Fibonacci yang retracement aja sama Fibonacci yang yang channel gitu. Udah siap belum? Breeze, oke deh. Terakhir INKP tadi udah ya. Breeze ini selalu jadi saham. Oke, Breeze teman-teman. Kita lihat ya. Saya pakai trendline biasa aja tuh. Potensinya ada potensi melemah. Oke. Ya, nih. Jadi Breeze resistennya 3000, sekarang di 2780, dan dia udah sampai di area resisten. Udah nyampe area resisten ya biasanya sih begini ya teman-teman, orang-orang pada jual, apalagi udah naik sebulanan itu dari 2000 ke 2800, asik banget, tebel ya. Jadi Breeze kalau misalnya dia lanjut pelemahan menguji 2570 2450, resisten 3000 gitu. Saya udah mau giveaway. Udah siap belum? 2 buku teman-teman. 2 buku. Oke. Udah siap belum? Tar saya cek dulu. Nanti yang jawab cara ikutnya gimana. Oke, jadi gini, nanti saya kasih pertanyaan. Teman-teman langsung jawab di kolom komen. Nah, nanti saya yang pilih yang jawaban yang benar yang mana, sesuai yang saya baca di sini ya. Jadi saya pilih gitu. Nanti yang menang akan DM. Ya, ada yang telepon lagi. Gimana nih? Yang Nil tolong inin papa. I lagi IG live. Ya, 4 menit lagi habis. Oh, duduh kan. Deg-degan banget deh. Oke,
4 menit lagi nih harus habis. Oke. Siap ya. Jadi nanti teman-teman jawab, nanti saya pilih, lalu nanti kamu DM alamat Ben tolong Ben telepon papa. Mama lagi IG live nggak bisa angkat. IG live, TikTok live. Oke, siap ya. Nah, trader itu selalu berhadapan dengan apa sih? 2 hal. Kita lagi bicara tentang trading psychology. Trader itu selalu berhadapan dengan apa? 2 hal. Wah, udah ada nih yang jawab. Walaupun jawabannya in bahasa it's okay. Ya, Jenny Heaven, takut dan serakah. Betul. Ya. Fear and greed. Jenny Heaven, kamu yang menang. Nanti kamu DM saya ya. Kalau saya nggak berespon, please cari saya di IG dan DM di IG. Bener ya? Oke. Jadi, trader itu selalu berhadapan dengan fear and greed, takut dan serakah. Nih. Ya. Perang yang akan selalu dihadapi trader adalah fear and greed, takut dan serakah. Wah, saya nggak dapat. Tenang, bukunya ada 2. Jadi pertanyaan satu lagi. Siapkah? Yang tadi udah menang. Tadi siapa ya yang menang? Bentar saya catat dulu. Tadi yang menang namanya Jenny Heaven. Ya, itu tadi udah menang, kamu jangan ikut lagi, oke? Di pertanyaan kedua. Oke ya, teman-teman siap? Siap, jawab. Pertanyaan kedua. Trading bukan hanya tentang analisa otak, tapi trading bukan hanya tentang analisa otak aja, tapi tentang apa? Kurang tepat. Nah, hebat loh, di sini cepet jawabannya. Betul. Yang jawabannya betul. Jadi yang ngikutin yang ngikutin TikTok live dari tadi nih yang pasti tahu jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat ini. Tadi udah saya bacain. Trading bukan hanya tentang analisa otak, tapi manage hati. Bukan cuman hati, manage hati. Ya, jadi mengatur hati. Dan yang paling benar pertama tadi yang jawab itu manage hati, Jajo. Jadi Jenny Heaven dan Jajo nanti DM saya ya, alamat dan nomor handphone kamu untuk dikirimin buku ini. Aduh. Nah, teman-teman jangan sedih yang belum dapat. Minggu depan saya setiap minggu ada live. Mungkin nanti akan gantian di IG atau nanti di TikTok. Jadi pengumumannya itu ada di IG story sih, karena saya memang update-nya di IG dulu ya. Oke teman-teman, sebelum ini mati juga rekamannya, nggak bisa di save, jadi saya pamit dulu. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Harga bukunya ada lagi diskon kalau nggak salah, ada di TikTok dan Shopee ya. TikTok dan Shopee, sorry, Tokopedia dan Shopee. Kamu bisa ke belinya yang di Vibo Princess ya, tokonya Vibo Princess itu toko official saya. Linknya ada di Instagram bio saya ya. Thank you teman-teman semuanya. Selamat lanjut libur. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Marketnya udah mulai buka. Oke, dadah semuanya. Gimana cara nge-save-nya? Wah, enak.